Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sampai kita pada pertemuan keempat, mata kuliah analisis dan perancangan sistem. Nah, pada hari ini kita akan coba untuk bahas tentang tahap analisis sistem, serta apa saja metode dari pengumpulan kebutuhan atau requirement. Sub pokok bahasan pada hari ini, pertama kita membahas langkah-langkah dalam analisis sistem. Mungkin pada materi sebelumnya itu sebenarnya ada beberapa tahap-tahap dari analisis sistem yang sudah kita bahas ya. Kemudian kita akan membahas tentang teknik atau metode untuk melakukan pengumpulan kebutuhan. Nah, sebenarnya kebutuhan ini apa ya? Nah, kita lanjut. Adapun capaian pembelajaran pada materi hari ini, yaitu pertama, mahasiswa bisa memahami konsep, langkah-langkah, cara identifikasi masalah, gitu ya, menganalisis hasil penelitian, membuat laporan hasil analisis, serta mahasiswa juga bisa mengetahui metode atau teknik untuk mengumpulkan data, informasi, serta kebutuhan. Referensi yang digunakan pada perkuliahan ini kita mengenal dulu ada suatu istilah yang harus dipahami oleh seluruh mahasiswa informatika, yaitu SDLC atau Software Development Life Cycle. Bahasa Indonesianya, siklus hidup pengembangan perangkat lunak. Gitu. Nah, mengapa dikatakan life cycle? Karena memang perangkat lunak itu secara pengembangannya itu dia itu membentuk siklus. Artinya ketika suatu software itu dikatakan berhasil untuk dikembangkan ya, berhasil untuk di-build, dia itu bisa kembali lagi dikembangkan lagi. Artinya mengalami mungkin dikatakan updating atau apa gitu ya. Menjadi sebuah software yang terbarukan lagi. Seperti itu. Jadi proses pengembangannya itu bentuknya siklus. Tapi sebelum kita ke SDLC, kita akan pahami dulu software. Nah, ini sering sekali mahasiswa ini tidak bisa menjelaskan apa itu aplikasi, apa itu sistem, apa itu software. Nah, yang harus kita pahami adalah software adalah perangkat lunak. Yang masuk dalam kategori perangkat lunak itu adalah sistem dan aplikasi. Jadi sistem dan aplikasi itu induknya adalah software, gitu ya, adalah perangkat lunak. Sistem mungkin kita kenal misalnya operating system, ya kan? Aplikasi kalian bisa kenal aplikasi pengolahan data misalnya Word atau Excel gitu ya. Ini punyanya Microsoft dan lain-lain gitu ya. Nah, inilah kategori-kategori dari perangkat lunak. OS kita tahu dia ini untuk melakukan kontrol mengontrol seluruh pekerjaan hardware pada komputer, memori, kemudian dia juga tempat untuk aplikasi bisa dijalankan gitu ya. Kalau aplikasi sendiri dilihat lagi ini aplikasinya kegunaannya untuk end user apa, ini pengolahan data gitu ya, ini pengolahan angka. Nah, saya rasa sudah memahami apa perbedaan antara ketiganya ya. Nah, artinya kedua ini punya siklus hidupnya. Bagaimana sih sebenarnya dia itu dikembangkan? Kalau kalian tahu, Microsoft Word itu sudah ada dari zaman dulu. Sampai sekarang muncul macam-macam versi dari Microsoft Word. Ada 365, mungkin 2010, saya nggak tahu 2020 ini ada atau enggak ya. Nah, semuanya itu mengalami updating, pengembangan. Kita nggak tahu mulai dari kapan dia dibuat gitu ya, hingga sekarang. Nah, siklus apa yang dilewati oleh sebuah perangkat lunak? Siklus pertama ketika kita melakukan pengembangan perangkat lunak yaitu ada yang namanya planning. Kemudian setelah planning kita melakukan analisa. Nah, kemarin ada dibahas tentang analisa.
Nah, hari ini kita akan mulai dari tahap planning dan tahap analisa. Kemudian setelah melakukan analisa, kita masuk ke tahap perancangan dari perangkat lunaknya. Oke, planning, mempersiapkan. Kedua, menganalisa. Kemarin kita sudah bahas ada menganalisa masalah, kemudian menganalisa cara kerjanya, begitu ya. Kemudian kita desain, artinya kita buat rancangan perangkat lunaknya seperti apa. Setelah itu masuk ke tahap implementasi atau melakukan kode, pengkodingan. Artinya disinilah letak program-program itu dikembangkan untuk menjadi suatu perangkat lunak secara utuh. Sebelum perangkat lunak itu bisa diberikan ke masyarakat, bisa diberikan kepada end user gitu ya, itu kita harus lakukan yang namanya testing and integration. Setelah di testing sudah bisa digunakan, kita kelola, kita maintenance. Kalau ada kerusakan itu kita perbaiki gitu ya, kita maintenance. Nah, setelah di maintenance, kalau misalnya environment-nya berubah lagi, mungkin menjadi Windows berapa lagi atau apapun yang terjadi terhadap perubahan ya, tidak hanya masalah environment, bisa saja misalnya proses bisnis yang berubah. Mungkin zaman dulu nggak perlu jaringan internet, sekarang sudah perlu jaringan internet, artinya kan kebutuhannya berubah. Nah, jadi kita bisa lakukan yang namanya re-engineering, kita coba rombak lagi softwarenya untuk mendapatkan software yang sesuai dengan kebutuhan, gitu ya. Nah, jadi lakukan lagi planning, analisis kembali lagi gitu. Nah, jadi perlu dipahami bahwa perubahan terhadap software, perkembangan terhadap software itu sangat dipengaruhi dengan yang namanya requirement, kebutuhan, baik kebutuhan dari perusahaan ataupun kebutuhan dari kita end user, ataupun kebutuhan dari tuntutan environment. Tadi saya bilang OS yang berubah. Oke, kita lanjut. Nah, hari ini kita akan membahas mendalam tentang analisis sistem, tapi kita tidak akan lupa tentang masalah sistem planning ya. Nah, desain nanti akan dilanjutkan setelahnya. Jadi pada mata kuliah ini kita akan fokus kepada seluruh tahap ini. Masuk ke tahap pertama dari siklus pengembangan perangkat lunak. Fase pertama adalah fase planning. Di fase ini nanti tujuan dari project itu kita akan buat gitu ya. Sebenarnya kita ingin mengembangkan sistem apa gitu ya misalnya ya. Kemudian di sini juga kita mulai akan memikirkan sebenarnya kebutuhan-kebutuhan dari stakeholder atau user itu apa saja. Nah, inilah di tahap planning kita masih ke tahap merencanakan macam-macam, mungkin dari sisi sumber daya, dari sisi waktu. Nah, ini direncanakan dulu lah sebelum akhirnya masuk ke tahap-tahap selanjutnya, yaitu analisa, tahap desain. Jadi ke tahap yang sebenarnya gitu, tahap mengerjakan gitu ya. Apa yang dilakukan di tahap planning? Kita pastinya harus bertemu dengan si manajer atau pemegang saham, atau bisa disebut juga orang yang memberi proyek gitu ya, dimana kita itu untuk memastikan bahwa antara kita dengan si pemilik proyek ini cocok gitu ya, sesuai gitu. Kemudian di sini kita juga lakukan perkiraan terhadap sumber daya yang mau digunakan, mulai dari individu yang mau digunakan, biayanya bagaimana. Nah, itu kita siapkan. Kemudian misalnya perubahan apa yang pengen kita ajukan kepada pemberi proyek gitu ya, dari sistem lama ke sistem yang baru. Nah, ini harus kita sudah berikan dan miliki di tahap planning. Kemudian jadwal. Nah, jadwal ini penting karena jadwal inilah yang menentukan apakah proyek tersebut
masuk ke dalam budget mereka gitu ya, dari sisi uang maupun dari sisi waktu. Kemudian di sini juga masih ada kayak tahap awal yang mana informasi-informasi yang didapatkan di tahap planning ini nanti lakukan analisa untuk kita memberikan suatu solusi alternatif, apakah diperlukan untuk membuat sistem yang baru gitu kan, atau cukup dengan mengembangkan sistem yang sudah ada. Kemudian di sini juga dilakukan yang namanya studi kelayakan, feasibility study. Intinya adalah alternatif apakah layak untuk dilanjutkan proyeknya, atau sebenarnya proyek ini tidak perlu dilanjutkan karena ternyata kebutuhan yang diajukan oleh stakeholder itu masih bisa diatasi oleh sistem yang ada, misalnya seperti itu ya. Tapi ketika suatu kebutuhan ternyata sudah tidak bisa diatasi dengan sistem yang ada, ya mungkin pemberi proyek akan menyatakan, oke, ini layak untuk dilanjutkan. Kemudian anggaran. Nah, anggaran ini harus sejalan dengan jadwal tadi, budget itu harus sejalan dengan schedule. Kemudian dibuatkan pula rencana komunikasi, bentuknya bisa rapat gitu ya. Kemudian dibuat juga kontraknya, terus juga harus dibahas resiko-resiko apabila proyek ini dikerjakan. Dan akhirnya muncullah yang namanya dokumen spesifikasi kebutuhan, requirement specification dokumen. Nah, inilah yang nanti menjadi pedoman untuk tahap analisa. Jadi ada yang namanya RSD, itu menjadi pedoman untuk fase analisa. Dan seterusnya ya sebenarnya ya, tidak hanya di tahap fase analisa saja. Jadi di tahap planning ini juga ada suatu keputusan yang harus diberikan, yaitu pendekatan apa yang akan kita adopsi dalam proyek ini. Pendekatan ini yang kita sebut dengan metode, boleh teknik, dalam melakukan pengembangan perangkat lunak. Masuk ke tahap kedua, yaitu tahap analisa sistem. Nah, di tahap ini dilakukan yang namanya pengumpulan kebutuhan. Pengumpulan kebutuhan bisa itu bentuknya adalah kebutuhan dari pengguna maupun kebutuhan dari sistemnya. Di tahap ini pastinya akan dilakukan banyak pertemuan antara developer gitu ya, antara pengembang dengan stakeholder. Di tahap pertemuan ini juga nanti akan digalilah kebutuhan-kebutuhan yang mereka perlukan, baik itu untuk mendukung proses bisnis mereka serta untuk mendukung sistem mereka begitu ya. Di tahap ini juga nanti mereka akan lakukan evaluasi apakah kebutuhan-kebutuhan yang sudah dijabarkan oleh seorang sistem analis, itu orang yang melakukan analisa sistem, bentuknya tim, itu memang adalah kebutuhan yang mereka perlukan. Nah, ketika kebutuhan-kebutuhan itu memang mereka perlukan untuk dikembangkan menjadi sebuah sistem yang lebih baik gitu ya, maka mereka bisa memutuskan apakah proyek ini mau dilanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu tahap perancangan, atau dihentikan. Mengapa analisa sistem itu penting ya? Melakukan analisis sistem itu penting. Ya tadi, kemungkinan karena adanya kebutuhan baru. Itu yang paling utama, karena adanya kebutuhan baru. Kebutuhan baru ini bisa jadi karena pertama, sistemnya nggak berfungsi. Sistemnya tidak berfungsi lagi, jadi harus dibuatkan yang baru. Atau adanya kebutuhan baru yang lain ini adalah kebutuhan terhadap proses bisnis dari organisasinya. Misalnya tadi bahwa
Zaman dulu mungkin nggak perlu jaringan internet, sekarang perlu jaringan internet, jadi harus dibuatkan suatu sistem yang bisa terhubung dengan internet gitu ya. Nah, maka dilakukan modifikasi. Atau karena zaman sekarang ada lagi nih, baru muncul suatu teknologi terbaru misalnya gitu ya. Teknologi terbarunya apa? Misalnya adanya augmented reality. Mungkin zaman dulu masih menggunakan video untuk melakukan peragaan misalnya busana atau peragaan apa tuh alat keselamatan di pesawat gitu ya. Nah, karena ada ide baru nih, ada teknologi baru yaitu augmented reality. Oke, kita buatkan bentuk yang baru dengan augmented reality bisa saja. Atau untuk meningkatkan performansi sistem secara keseluruhan. Artinya memanfaatkan teknologi baru juga yang mana untuk meningkatkan performansi. Pengen lebih baik lagi lah intinya. Boleh juga. Nah, itulah pentingnya dilakukan analisis sistem. Jadi ada batasan ketika kita melakukan analisis sistem. Sebenarnya apa yang mau kita cari saat kita melakukan analisis sistem? Final resultnya sebenarnya sistem baru apakah yang akan dibangun. Kalau memang ternyata ya memang cuma ada proses bisnis, sistemnya belum ada gitu ya. Artinya kita sedang mendevelopment suatu sistem baru. Yang kedua, sistem apa yang akan ditambahkan atau dimodifikasi pada sistem yang sudah ada. Artinya kita melakukan yang namanya sistem enhancement atau pengembangan terhadap sistem yang sudah ada. Nah, dua ini saja sebenarnya ketika kita melakukan analisis sistem. Kebanyakan sekarang di masa ini enhancement itu lebih banyak dibandingkan development karena hampir seluruh perusahaan itu memiliki sistem informasi gitu ya, memiliki sistemnya masing-masing. Tapi tidak menutup kemungkinan juga dilakukan yang namanya sistem development. Langkah-langkah dalam melakukan analisis sistem ini sudah dibahas juga di pertemuan sebelumnya, yaitu IUAR, Identify, Understand, Analyze, and Report. Pertama, kita identifikasi masalahnya. Kedua, kita pahami bagaimana kinerja sistem yang setelah ada atau sistem maupun proses bisnis yang mereka miliki itu kita harus pahami gitu ya. Lalu kita analisa sistemnya, kemudian kita laporkan. Jadi saat melakukan analisis, pertanyaan apa yang harus terjawab oleh kita, seorang sistem analis. Jadi kita harus tahu informasi apa yang dibutuhkan, kemudian informasi tersebut itu oleh siapa, kapan, kemudian di mana, dalam bentuk apakah, bagaimana cara memperoleh informasi tersebut, dari mana asal informasi tersebut, dan bagaimana cara mengumpulkannya. Nah, ini yang harus terjawab dalam proses analisis. Sumber fakta dari saat kita melakukan analisis, yang pertama pasti sistemnya. Kita lakukan analisis terhadap sistemnya. Sistemnya harus ada, baik itu sistem yang dikatakan sebagai bagian dari ada softwarenya gitu ya, atau sebenarnya dikatakan sebagai sistem, memang cara kerjanya, proses bisnisnya, suatu sistem operasionalnya gitu ya. Jadi tidak selalu kita bicara tentang software sebenarnya. Kemudian ada sumber internal lain, orangnya. Artinya individu-individu yang terlibat di dalam sistem itu. Kemudian dokumen-dokumen yang terlibat di sistem itu. Lalu apakah ada hubungan gitu ya antara organisasi tersebut dengan organisasi lain gitu ya. Kemudian fungsi-fungsinya. Eksternalnya ya termasuk ke dalam kalian melakukan kajian ilmiah gitu ya, terus membaca buku, membaca
blog di website gitu ya. Itu sebenarnya dikatakan sebagai sumber eksternal. Masuk pada kerangka analisis. Kerangka analisis untuk memahami sebenarnya apa input dan output yang dihasilkan dari suatu sistem. Kita analisis terhadap level pembuat keputusannya. Ini siapa? Manajemen organisasi. Kita analisa organisasinya. Fungsi dan informasi yang dibutuhkan oleh organisasi itu apa. Lalu kita tahu informasinya itu apa gitu ya, yang dialirkan dari siapa ke siapa. Nah, itu tahap selanjutnya. Kita lihat informasi ini dibutuhkan sebenarnya untuk siapa, datangnya dari mana gitu ya. Sehingga kita tahu akhirnya inputnya itu datanya apa, prosesnya bagaimana sehingga informasi itu bentuknya seperti apa. Oke, jadi tadi tahap pertama yaitu kita identifikasi tadi. Kita melakukan yang namanya identifikasi masalah. Problem identification itu intinya kita mengenal masalah atau disebut juga inventarisasi masalah, mengumpulkan masalah-masalah yang dialami oleh organisasi tersebut. Sehingga kita bisa nanti memutuskan masalah mana yang memang benar-benar urgent untuk diatasi. Nah, sering sekali kita itu menemukan bahwa stakeholder itu tidak tahu masalah yang mereka alami itu apa sebenarnya. Ini saya dapatkan juga rata-rata pada mahasiswa yang mau kerja praktek ya. Mereka seringkali datang ke institusi terus akhirnya nanya, Pak punya masalah apa nggak? Mau saya pecahkan nggak masalahnya? Ada yang mau dikerjakan nggak Pak? Nah, seperti itu. Nah, ini sebenarnya tidak lazimnya seperti itu. Jadi seringkali akhirnya stakeholder bingung, masalah apa ya gitu. Saya tidak bisa mendeskripsikan masalahnya karena mungkin masalahnya memang terlalu banyak atau mungkin masalahnya itu sebenarnya tidak terlihat gitu ya. Jadi tugas dari seorang sistem analis itu yang harus mencari tahu, melihat celah bahwa ada masalah nih pada sistem. Seperti itu. Nah, ini ada suatu gambaran. Nah, ini boleh dideskripsikan secara masing-masing ya. Tapi intinya kayak pertama, customer menjelaskan keinginannya dulu. Dia menjelaskan keinginannya, ternyata keinginannya ada pengen bikin ayunan, intinya seperti itu. Tapi yang ditangkap ayunan tapi tempat duduknya ada 3. Nah, kemudian oleh seorang project leader atau project manajernya gitu ya, pemahamannya terhadap ayunannya malah jadinya ya seperti ini, kayak gini ya, ini nggak bisa buat ayun ini, ya nggak? Kemudian seorang sistem analis ketika melihatnya seperti itu, gini ya, maunya seperti ini, wah ini ada yang kebutuhannya sih memang kayak gini, tapi ada yang nggak masuk akal, yang dibuat gini aja, supaya ini masih tetap bisa berayun gitu ya. Nah kayak gini, dipotong deh pohonnya. Ini ayunan, mau bikin ayunan pohon ceritanya. Lalu seorang programmer karena menerima mungkin hasil analisanya nggak lengkap atau gimana gitu ya, akhirnya buatnya ya gini aja. Malah diikatkan di pohonnya ini yang batang gedenya, bukan diikatkan di pohon yang kecil. Lalu pindah lagi ke bagian tester yang uji, ya yang diterima dari programmer ternyata jadinya malah begini. Nah, ketika ini sudah jadi diberikan kepada bisnis konsultannya, seorang bisnis konsultan tuh, wah, ini langsung auto mewah ya, itunya. Deskripsikannya adalah sebuah ayunan yang pakai sofa gitu ya. Waduh, keren banget ya. Tetapi ketika semua yang sudah dibuat ini mau didokumentasikan, ternyata nggak bisa, nggak ada yang bisa didokumentasikan. Dan ketika mau dipasang, ya
Oke, sudah jadi. Ini saatnya diinstal. Ternyata yang diinstal cuma tali aja. Buat ngayunnya, buat duduknya nggak ada. Tetapi ketika customer diminta untuk bayar, wah kayak bikin roller coaster. Ketika apa namanya di maintenance untuk disupport cuman segini. Tapi ketika diiklankan, wah itu keren sekali. iSwing namanya. Ya kan, iklan kan memang harus menjual banget ya. Namun sebenarnya apa yang dibutuhkan oleh customer ternyata adalah ya ini, sebuah ayunan pohon yang menggunakan satu tali memang, dan mereka menggunakan ban. Nah, lihatlah bahwa menerjemahkan kebutuhan itu tidak semudah itu. Mulai dari sini sampai sini ternyata antara awal dideskripsikan sampai final result yang mereka benar-benar inginkan ternyata jauh berbeda. Ya, jadi memang sangat butuh kehati-hatian dan ketelitian. Di tahap identifikasi masalah yang sudah disampaikan di pertemuan sebelumnya, itu kita harus identifikasi penyebab dari masalahnya. Jadi ini adalah kemampuan yang dibutuhkan oleh seorang analis sistem, yang mana dia harus memahami dulu mengenai aplikasi dari yang mau dianalisis gitu ya. Jadi yang dia lakukan, dia kaji ulang lagi masalah-masalah yang sudah dia turunkan di proses planning gitu ya. Terus disitulah dia akan mulai melakukan analisa atau identifikasi penyebab dari masalah yang sudah diturunkan di tahap planning. Oke, ini sudah dibahas sebelumnya. Nah, kita lihat bagaimana kita mengidentifikasi masalah, kemudian identifikasi penyebab dari masalah. Mungkin kita planning nanti stakeholder akan menyampaikan, oh iya, sekarang biaya persediaannya sedang meningkat, terus pelanggan tuh banyak ngeluh, banyak piutang-piutang yang saya nggak bisa tagih gitu ya, artinya banyak banyak gagal bayar gitu misalnya. Terus ini nih dari manajemen, kontrol terhadap manajemennya nggak efektif. Itu sebenarnya semuanya hanya diucapkan oleh stakeholder. Tanpa kadang-kadang stakeholder tahu sebenarnya masalahnya itu apa, penyebab masalahnya itu apa. Nah, tugas seorang sistem analis itu mencari penyebab dari masalah tersebut. Misalnya biaya persediaan meningkat. Nah, ini kenapa? Oh, penyebab-penyebabnya ada beberapa. Misalnya overstock. Habis itu pembelian barang tidak ekonomis. Kalau mengeluh kenapa? Oh, ternyata penyelayanan kurang baik. Terus barang yang dikirim tuh sering tidak sesuai. Itu penyebab pelanggan mengeluh. Piutang tidak tertagih misalnya karena evaluasi dari pemberian kreditnya itu kurang benar. Jadi orang yang sebenarnya nggak bisa bayar tapi diberi kredit, atau nagihnya kurang baik nih, kurang efektif. Terus yang tadi mungkin kontrol terhadap manajemen, oh ternyata nggak ada nih laporan yang berkualitas sehingga manajemennya jalannya jadi bobrok. Nah, ini tugas seorang sistem analis untuk mencari penyebab dari masalah. Selanjutnya, setelah mengetahui penyebab dari masalah tersebut, ini kita lakukan identifikasi mengapa, di mana letak masalah tersebut, gitu ya, di mana letak masalahnya. Nah, untuk mengetahui hal tersebut, maka dibutuhkan yang namanya dokumen paper workflow atau flowchart intinya. Nah, biasanya ini sudah dimiliki oleh perusahaan, entah itu di dalam bagian kerja, job desk, atau mungkin di dalam SOP gitu ya, itu biasanya sudah ada. Nah, misalnya kayak gini, ada flowchart sistem antrian rumah sakit. Nah, kita bicara aja misalnya pasien sering mengeluh saat melakukan pendaftaran gitu.
Nah, tadi ternyata penyebabnya mengeluhnya kenapa? Karena antrian panjang gitu ya. Nah, di sini kita mungkin bisa melihat misalnya dalam flowchart-nya tempat di antrian itu di bagian mana, apa yang menyebabkan antrian itu menjadi panjang. Oh, ternyata sistemnya belum menggunakan sistem antrian tiket by tiket. Jadi mereka hanya disuruh duduk. Kadang-kadang pasiennya suka sapam suka salah manggil ini nih, manggil urutannya. Nah, misalnya seperti itu. Nah, ini akan terlihat di flowchart ini ya, sehingga kita tahu di mana nih letak dari kesalahannya, atau disebut identifikasi titik keputusan. Selanjutnya, setelah mengetahui penyebab di mana lokasi penyebab masalah tersebut, kita identifikasi individu-individu yang terlibat dalam penyebab masalah tadi. Nah, individu itu bisa kita ketahui melalui dokumen deskripsi jabatan. Biasanya kan di dokumen deskripsi jabatan itu ada jabatannya apa, terus siapa yang menjabat di situ gitu ya. Nah, jadi kita bisa langsung tahu nih, kita bisa tuju langsung orangnya, sehingga kita bisa melaksanakan analisa lebih lanjut. Nah, dalam proses melakukan analisa yang lebih lanjut tadi, itu kita maksudnya adalah melakukan penelitian yang lebih rinci. Nah, disinilah proses analisis itu dilaksanakan ya. Analisis mendalam. Kita akan melakukan namanya survei secara mendetil. Apa saja yang bisa kita lakukan? Ada teknik pengumpulan data sederhana, ini yang pasti masih digunakan sampai sekarang. Ada yang namanya wawancara, observasi, gitu ya. Melakukan daftar pertanyaan, ini maksudnya kayak angket atau kuesioner, atau melakukan yang namanya pengambilan sampel. Nah, ini langkah-langkah bagaimana kita melakukan proses ini ya, analyze. Kita pertama menentukan dulu jenis penelitiannya. Kita mau memahami kerja sistem apa yang mana. Lalu kita buat nih jadwal untuk melakukan penelitiannya. Nah, untuk bawah ini kita ngatur jadwal wawancara, observasi, pengambilan sampel. Ini kalau kita memang memilih teknik ini ya, wawancara, observasi, dan pengambilan sampel. Bisa aja tekniknya berbeda lagi. Kemudian kita buat penugasan, artinya siapa-siapa nih yang lakukan wawancara, siapa yang lakukan observasi, siapa yang melakukan pengambilan sampel gitu ya. Lalu kita buat agendanya, lalu kita kumpulkan hasil penelitiannya. Lalu setelah semua proses diselesaikan, terakhir adalah kita harus melakukan pelaporan. Pelaporan ini adalah bukti bahwa proses analisis itu sudah selesai dilakukan. Nanti laporan ini akan diserahkan kepada steering committee. Terus dari steering committee itu laporannya diberikan ke manajemen. Manajemen ini stakeholder ya. Nah, manajemen ini nanti sama steering committee itu dipelajari sama dia. Apakah memang sesuai nih hasil analisa dengan kebutuhan yang memang mereka perlukan gitu ya. Nah, disinilah sebenarnya letak keputusan apakah nanti proses ini mau dilanjutkan lagi ke proses ke siklus yang tadi ya, tahap di siklus itu yang setelahnya yaitu perancangan gitu. Lalu di sini ada yang namanya analisis hasil penelitian, ada 6 jenis analisis. Yang pertama analisis kelemahan sistem, terus kita analisis distribusi pekerjaan, ada analisis keandalan, analisis dokumen, analisis laporan, dan analisis teknologi. Nah, kita masuk ke penjelasannya.
Untuk analisis kelemahan sistem, itu kita lakukan analisis terhadap masalah, sehingga kita bisa tahu sebenarnya masalahnya tuh ada penyebab dari masalahnya tuh apa. Kemudian untuk analisis distribusi pekerjaan, itu kita mau lihat bagaimana beban dari masing-masing personil, beban dari setiap pekerjanya itu bagaimana. Kalau kita tahu beban kerja dari personil itu seperti apa, kita bisa menyesuaikan apakah yang satu ini masih bebannya terlalu ringan, bisa ditambah, atau yang ini bebannya berlebihan, ya bisa dikurangi gitu ya. Lalu untuk keandalan, jadi untuk melihat apakah banyak suatu kesalahan yang terjadi dalam sistem gitu ya. Kalau misalnya ternyata banyak kesalahan, berarti dikatakan sistem tersebut tidak andal. Jadi kalau semakin sedikit kesalahan dalam kegiatan pada suatu sistem, berarti sistem tersebut dikatakan andal. Lalu dilakukan pula analisis dokumen. Ini untuk melihat sistem yang sekarang ada itu seperti apa. Nah, memang tidak semua sistem itu kadang ada dokumennya ya. Kalau memang tidak ada dokumennya, biasanya seorang sistem analis itu mau nggak mau melakukan observasi secara menyeluruh gitu ya, melakukan wawancara mendalam gitu. Kemudian analisis laporan. Nah, ini kita lihat dari sistem lama, ini laporan yang dihasilkan itu seperti apa. Untuk melihat, sebenarnya ini juga untuk melihat dari sisi keandalannya bagaimana ya. Lalu analisis dari teknologinya, ini kita analisis teknologi dari sistem yang lama itu bagaimana, bisa aja masih cocok digunakan, boleh lagi lah teknologi tersebut digunakan. Ternyata udah nggak bisa lagi nih pakai database jenis ini karena database-nya karena data yang masuk sudah semakin banyak gitu misalnya, udah nggak bisa lagi nih pakai SQLite misalnya, harus dikembangkan lagi. Nah, dilakukan pula analisis teknologi. Lalu yang tidak kalah penting dari analisis tadi, yaitu analisis kebutuhan informasi dari pemakai. Nah, ini penting ya. Jadi kita harus tahu, seorang sistem analis itu harus tahu informasi apa yang sebenarnya didistribusikan di dalam sistem tersebut. Jadi ini juga dilakukan proses pengumpulan terhadap informasi yang dibutuhkan oleh pemakai, oleh end user. Oke, apa isi dari proposal analisis sistem? Yang pertama, itu ada definisi yang jelas dan konsisten tentang mengapa sistem tersebut dianalisis. Kemudian batasan dari analisis. Kita mau menganalisis apanya gitu ya, nggak boleh keluar dari itu. Misalnya tentang penggajian. Katakan di situ bahwa kita melakukan analisis terhadap sistem pengkajian di perusahaan PT ABC, misalnya gitu ya. Tapi masih panjang lagi biasanya untuk batasan. Kemudian kita identifikasi fakta yang akan dikumpulkan dan dipelajari selama analisis. Faktanya apa? Penggunanya siapa, datanya apa, informasinya apa, itu itu harus tersampaikan dalam proposal analisis sistem. Kemudian identifikasi sumber di mana fakta itu diperoleh. Artinya individu-individu yang kita lakukan wawancara, tempat kita melakukan observasi, ini juga harus tergambarkan di dalam isi proposal. Lalu kita uraikan tujuan dan kendala yang mungkin dalam proses analisis. Ini bisa bentuknya apa saja ya, masalah waktu bisa, masalah dari individunya mungkin bisa juga gitu. Lalu proyeksi kemungkinan masalah yang akan terjadi selama analisis. Ini adalah bentuk dari kendala yang belum terjadi gitu ya. Kemudian jadwal dari tentatif analisis. Nah, ini adalah
proposal analisis sistem sebelum melaksanakan proses analisis. Apa saja teknik atau tools yang bisa digunakan dalam proses analisis? Yaitu tadi adalah teknik teknik pengumpulan data atau pengumpulan kebutuhan yang sudah disampaikan tadi. Yang teknik konvensional itu bisa dilakukan interview, bisa pakai kuesioner, bisa diobservasi, pakai pengambilan sampel, atau pengkajian dokumen gitu ya. Bisa juga melihat dari flowchart, dilihat dari bagan organisasi itu charting ya. Kemudian kita mungkin bisa membuat yang namanya decision table gitu ya. Lalu bisa juga menggunakan matriks. Nah, kemudian laporan dari hasil analisis. Nah, laporan dari hasil analisis isinya apa ya? Yang pertama adalah kita uraikan alasan atau batasan gitu ya dari apa yang kita mau analisis. Ini yang sudah, karena ini laporan ya, jadi ini sudah jelas. Yang kita lakukan tuh apa, itu yang dituliskan di sini. Misalnya tadi kita mau menganalisa mengenai sistem penggajian di PT ABC yang ternyata untuk jabatan yang sama masih terdapat penggajian yang berbeda walaupun misalnya tunjangannya sama. Nah, ini jadi dilihat ada problem di situ ya. Kemudian deskripsi sistem yang ada dan operasinya. Nah, sistem penggajiannya udah ada nih. Dilakukan deskripsi terhadap sistem, dibicarakan sistem tersebut, telah ada mengatasi untuk penggajian gitu ya, berjalan dengan platform website misalnya dan seterusnya. Kemudian diuraikan tujuan atau objektif dan kendala dari sistem. Oke, disampaikan jadi dalam proyek ini tujuan dari pengembangan sistemnya adalah agar sistem penggajian itu mampu mengakomodasi terkait dengan kendala sistem tidak mengeluarkan penggajian yang sama untuk pegawai dengan jabatan yang sama, misalnya seperti itu. Lalu deskripsikan tentang masalah-masalah yang belum teratasi dan potensi dari masalah. Nah, ini artinya masalah yang secara singkat disampaikan pada tujuan, objektif, dan kendala sistem itu diturunkan lagi menjadi masalah yang lebih detail. Lalu, uraikan asumsi-asumsi yang diambil oleh analisis sistem selama proses analisis. Nah, ini kalau asumsi ini biasanya muncul dari proses analisis ya. Jadi bisa macam-macam bentuknya. Lalu ada rekomendasi sistem yang baru gitu ya. Dan ada juga kebutuhannya untuk desain awal. Nah, ini karena udah ada proses planning tadi sama proses analisis, maka kita bisa memberikan begini, artinya rekomendasi sistem yang baru yang mau dikembangkan adalah sistem berbasis website mungkin apa gitu ya, yang dapat ini gitu ya. Dengan teknologi apa mungkin yang ditambahkan agar bisa mengakomodir penggajian yang merata gitu ya. Nah, itu disampaikan. Lalu dituliskan juga proyeksi kebutuhan dari sumber daya maupun biaya gitu ya, yang digunakan untuk tahapan selanjutnya gitu ya, yaitu tahapan desain, sehingga akhirnya sampai ke tahap implementasi dan sampai sistem itu bisa digunakan gitu. Nah, laporan hasil analisa ini sebenarnya juga boleh dituangkan di dalam dokumen yang nanti akan kita pelajari, itu software requirement software requirement specification SRS atau bahasa Indonesianya SKPL, spesifikasi kebutuhan perangkat lunak. Nah, itu nanti kita akan pelajari bagaimana membuat laporan tersebut. Tujuan dari pelaporan, jadi memberikan laporan hasil analisis kepada
steering committee gitu ya, yang datangnya kepada manajer yang datangnya dari steering committee, yang dari steering committee itu datangnya dari sistem analis ya. Itu pertama menyatakan bahwa analisis itu sudah selesai dilakukan. Kemudian kedua, mungkin meluruskan kalau ada kesalahan antara temuan oleh sistem analis, tapi ternyata nggak sesuai nih menurut pihak manajemen. Lalu juga untuk meminta saran serta pendapat dari pihak manajemen terkait hasil temuan itu. Serta meminta persetujuan oleh pihak manajemen apakah proyeknya nanti mau dilanjutkan atau dihentikan. Seperti itu. Sehingga hasil akhir dari proses analisis sistem itu pertama, oke, kita hentikan pekerjaannya karena proposalnya ternyata nggak layak nih. Dari hasil laporan analisisnya ini tidak layak. Kemudian oke, tunggu beberapa saat dulu karena masih ada pertimbangan lain, mau dikaji dulu ini si proposalnya sama laporan hasil analisisnya mau dikaji dulu. Kemudian kita modifikasi aja. Kayaknya ada yang salah sedikit deh dari proposalnya. Bisa. Atau oke, silakan dilanjutkan tapi dengan persyaratan kelayakan ini gitu ya. Yang kelayakan yang ini. Oke, gitu. Kemudian prosesnya bisa dilakukan tanpa syarat, semuanya sudah terpenuhi, silakan dilanjutkan ke desain tahap awal. Nah, inilah hasil akhir dari analisis sistem. Tadi dijelaskan bahwa proyek itu hasil akhirnya adalah bisa dihentikan, dilanjutkan, dimodifikasi, atau dilakukan dengan syarat suatu kelayakan gitu ya. Nah, jadi pihak manajemen itu bisa menentukan tersebut dengan kategori aspek kelayakan ini. Yang pertama, dari sisi kelayakan teknis, itu kaitannya dengan perangkat keras dan perangkat lunak. Lalu ada kelayakan ekonomi, itu terkait untung rugi dari organisasi. Lalu ada kelayakan operasi, itu tentang hubungannya antara prosedur operasi dengan orang yang akan menjalankan operasi tersebut. Lalu terkait dengan kelayakan waktunya, jadwalnya gitu ya. Ini kelayakan waktu biasanya digambarkan kalau jadwal itu dengan part dan Gantt chart gitu ya. Nah, nanti dilihat jadwalnya layak sesuai gitu ya, budgetingnya sesuai. Nah, ini adalah kategori aspek kelayakan. Selanjutnya adalah requirement atau kebutuhan. Kita sebut saja sekarang requirement gitu ya. Requirement ini adalah kemampuan yang dibutuhkan oleh pengguna untuk mengatasi suatu masalah. Jadi, suatu sistem itu harus mampu mengatasi permasalahan tersebut. Sebagai contoh, requirement dari saya. Saya itu punya masalah pengolahan data mahasiswa karena data mahasiswanya terlalu banyak. Saya nggak tahu nih mahasiswa ini nih jurusan mana, fakultas mana, misalnya gitu ya. Nah, itu adalah masalah saya, problem saya. Sehingga need saya atau requirement saya adalah saya butuh sistem yang mampu untuk melakukan pengolahan data mahasiswa, yaitu melakukan classifying atau pengelompokan data mahasiswa. Nah, itulah yang namanya requirement. Kemudian requirement itu akan dilakukan dokumentasi, ditetapkan sebagai sebuah spesifikasi. Spesifikasi bahwa perangkat lunak tersebut harus bisa melaksanakan melaksanakan tugas melakukan pengolahan data, yaitu mengelompokkan data mahasiswa. Sehingga si requirement tadi akan dituliskan ke dalam dokumen suatu dokumen gitu ya, dokumen spesifikasi kebutuhan perangkat lunak, dinyatakan bahwa sistem harus mampu melakukan pengolahan data, yaitu mengklasifikasikan data mahasiswa. Kira-kira gambaran requirement itu adalah seperti itu. Dan untuk mendapatkan requirement dilakukan yang namanya software requirement analysis. Ini adalah proses untuk menggali kebutuhan-kebutuhan
yang harus dipenuhi oleh perangkat lunaknya. Sehingga nanti perangkat lunak bisa ditentukan fungsi dan behavior-nya bagaimana. Nah, prinsip dari melakukan software requirement analysis yang pertama, itu informasi dari masalah kita harus paham dulu. Kemudian, fungsi yang nanti akan dilakukan oleh perangkat lunak itu harus terdefinisi secara baik. Nah, mendefinisikan fungsi itu ada ya ininya ya, toolsnya, nanti kita pelajari. Kemudian kita juga definisikan perilaku dari perangkat lunaknya, lalu kita modelkan, lalu proses analisis itu harus mengubah informasi yang diperoleh menjadi informasi yang nanti siap untuk didesain dan diimplementasikan. Jadi nggak boleh lagi dalam bentuk raw data, tapi sudah memang data yang terkelompok gitu lah ya. Sehingga bisa langsung digunakan di tahap desain, sudah punya penamaan data gitu ya, dan siap untuk proses implementasi nanti di kode. Metodenya ini juga sudah ada dibahas tradisionalnya, tapi ada juga metode modernnya. Ada yang namanya JAD, Joint Application Design, ada namanya CASTOOL, Computer Aided Software Engineering, kemudian ada yang namanya BPR, Business Process Re-engineering. Nah, ini semuanya tergantung dari metode pengembangan perangkat lunak yang nanti kita pilih, gitu ya. Oke, penjelasan untuk wawancara. Nah, wawancara, bagaimana sih sebenarnya kita melakukan wawancara? Kita harus rencanakan wawancara. Kita siapkan interviewee-nya siapa ini? Orang yang diwawancaranya siapa? Terus kita siapkan agendanya. Lalu kita harus catat, kalau enggak zaman sekarang kita rekam sebenarnya ya. Lalu kita harus ulas balik tuh hasil wawancaranya. Nggak boleh serta-merta kita langsung hasil wawancara itu langsung udah jadi final resultnya. Kita harus cross check dulu. Dalam waktu 48 jam, artinya 2 hari kerja ya, itu kita rangkup, baru kita kembalikan lagi ke interviewee. Pastikan bahwa jawaban yang kita dengar itu sesuai dengan harapan mereka, bahwa memang mereka menjawab seperti itu. Lalu kita harus bersikap netral, tidak menambahkan, tidak mengurangkan, atau tidak memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya menyudutkan. Lalu selain itu kita juga harus mencari pandangan lain terhadap proses interview maupun hasil interview. Lalu angket ini bentuknya adalah close end. Jadi pertanyaannya itu bisa ada pilihannya gitu ya, atau bisa dijawab tapi jawabannya singkat-singkat gitu ya. Terus angket ini diserahkan saja. Ini bentuk angket tuh maksudnya kayak kuesioner ya. Jadi diserahkan, nanti mereka isi, boleh pakai poin 1 sampai 5, biasanya tidak baik, baik, cukup baik, sangat baik. Nah, kayak gitulah. Nah, itu bentuk angket. Dia akan lebih mudah sebenarnya dibanding wawancara. Tapi pertanyaan angket itu tidak bisa mendalam. Jadi sebenarnya dibandingkan wawancara dan kuesioner, menurut saya pribadi wawancara itu jauh lebih baik ya. Tapi dilihat lagi target dari target dari informasi yang mau diperoleh. Kalau angket ini kan dia bisa menyentuh ke orang yang sangat banyak, responden yang sangat banyak. Tapi pertanyaannya sama. Tapi kalau wawancara ini kan biasanya ditujukan kepada individu yang memang terlibat dalam sistem tersebut. Jadi kepada satu orang secara langsung. Sehingga pertanyaannya lebih mendetail dan menjurus lah. Lalu untuk observasi, nah ini observasi itu kondisi yang seperti apa? Biasanya dilakukan karena dokumennya nggak ada. Kalau dokumennya ada kan kita bisa pelajari sistem tersebut dari dokumen saja. Nah, tapi kalau dokumennya nggak ada gimana? Ya kita observasi, artinya kita datang secara bersama-sama dengan orang yang
mengoperasikan sistem, kita duduk berdua, lalu nggak usah berdua juga, mungkin boleh bertiga, terserah. Ya kita kita fungsikan sistem itu secara bersama-sama. Kita lihat, oh ini ya jalur untuk proses pengolahan datanya. Oh begini ya Pak caranya. Oh masukin data mahasiswanya. Oke, mahasiswanya. Oh ternyata mahasiswa yang cuti nggak bisa ya Pak dilihat datanya. Oh ya, nah itu kita lihat, kita secara langsung melihat sistem itu berjalan dan secara langsung aja bertanya dengan orang yang menjalankan sistem tersebut. Nah, itu untuk observasi ya. Nah, ini pelaksanaan observasi boleh dibaca. Lalu ada yang namanya pengkajian dokumen. Jadi analisis prosedur dan dokumen lain gitu ya. Nah, ini memang kalau si sistem itu punya dokumen. Kita bisa langsung kaji cara kerja tersebut, cara kerja sistemnya bagaimana gitu ya. Terus kira-kira dilihat, oh ternyata misalnya sistem tadi tuh, sistem untuk pendaftaran mahasiswa gitu ya, daftar ulang mahasiswa. Ternyata di sini nggak ada nih pemilihan tahu mahasiswa yang cuti dan nggak cuti gitu. Oh di sini ada celah nih. Berarti di sini ini sebenarnya sistemnya bisa dikembangkan lebih baik lagi, bisa diperlihatkan memperlihatkan mahasiswa yang sedang cuti. Nah, ini kan kita bisa lihat nih dari dokumen. Nah, di situ kita juga bisa menganalisa kebutuhan dari sistem itu seperti apa. Oke. Nah, untuk metode yang modern, itu ada yang namanya JAD, Joint Application Design. Ini bagian dari pengembangan perangkat lunak secara cepat, atau Rapid Application Development, RAD. Nah, inti dari JAD ini kayak mana? Ngumpulin kebutuhan dengan metode JAD ini seperti apa? Yang pertama, dia kumpulkan orang-orangnya, orang-orang yang terlibat di dalam sistem. Pertama penggunanya, pengguna, user kuncinya, manajer, terus sistem analis juga ikut gitu ya. Lalu dilakukan wawancara berkelompok. Jadi sekali datang tuh banyak gitu semuanya. Terus agendanya itu sudah ditentukan gitu ya. Dan setiap prosesnya itu agendanya akan berbeda-beda. Nah, tujuannya ya untuk mengumpulkan informasi sebanyak mungkin dengan orang-orang yang hadir secara bersamaan itu. Sehingga nanti kebutuhan yang didapatkan itu benar-benar sudah matang ya, karena nanya benar apa enggak, benar, oke, maka diambil, oke ini kebutuhannya. Kalau seperti ini ya Pak, oh tidak bukan itu, oke langsung dibuang. Jadi matang, hasilnya akan sangat matang. Gitu ya. Jadi kalau kita ilustrasikan itu JAD itu kayak gini ya. Jadi semuanya kumpul nih dalam satu ruangan, terus di sini udah ada agendanya ya. Terus di sini dari yang pertama ini udah ada prosesnya ke pertemuan selanjutnya nih orang-orang yang terlibat nih. Ada manajer, mungkin ya ada ini apa namanya? Tim analisnya gitu ya. Nah, ini apa namanya? Project timnya. Ini semuanya sudah dibicarakan secara bersamaan di dalam ruangan yang seperti ini. Dan biasanya JAD itu memang sudah punya aturan dalam peletakan ini ya, mulai dari papan proyek ininya, proyektornya, terus bentuk dari mejanya gini, gini ya. Terus dikasihlah nama-namanya di sini sehingga enak manggilnya. Nah, gitu. Kemudian biasanya waktu istirahatnya juga dipertimbangkan berapa menit. Terus ini juga harus dalam kondisi yang sangat kondusif ya, artinya tidak boleh ada gangguan dari luar. Mereka jadi benar-benar intens untuk melakukan pengumpulan kebutuhan di dalam ruangan ini. Nah, kira-kira seperti ini ilustrasi dari JAD. Nah, ini tadi ya bentuk dari JAD meeting room. Nah, ini bentuknya kayak meja U.
kursi-kursi, nanti semuanya ada di ruangan ini untuk melakukan pengumpulan kebutuhan secara bersama-sama, dilakukan sesuai dengan agenda yang sudah ditetapkan gitu ya. Sehingga kebutuhan yang didapatkan itu sangat mendetail dan sesuai. Lalu untuk metode selanjutnya ada yang namanya case tool. Case tool ini intinya adalah seluruh perangkat bantu yang bisa digunakan untuk mempercepat proses analisa kebutuhan sistem sampailah ke desain gitu ya. Analisa kebutuhan sistem itu butuhnya misalnya perangkat diagram untuk bangun flowchart, bisa gunakan Visio atau bisa gunakan yang online itu IO, draw.io gitu ya. Nah, intinya adalah perangkat-perangkat berbantuan komputer yang dapat digunakan untuk mempercepat proses analisis kebutuhan. Lalu ada lagi namanya BPR, Business Process Reengineering. Ini kondisinya adalah kita melakukan identifikasi terhadap proses-proses bisnis yang dimiliki oleh organisasi tersebut. Lalu kita lihat apakah proses bisnis tersebut sudah berkesesuaian dengan kebutuhan dari organisasinya. Kalau belum, dilakukan rekayasa ulang. Lalu kita juga tentukan teknologi yang bisa digunakan untuk mengatasi proses bisnis tersebut. Ini salah satu metode untuk analisis kebutuhan. Kemudian seluruhnya itu nanti dirangkum ke dalam yang namanya Software Requirement Specification atau dokumen SRS. Ini hasil akhir dari proses analisis kebutuhan. Di dalam SRS ini nanti akan ditangkap bagaimana fungsi-fungsi yang dibutuhkan oleh sistem gitu ya, fungsi-fungsi yang akan dijalankan oleh sistem, yang akan diterapkan oleh sistem, terus perilaku sistemnya bagaimana, rancangan awal sistem itu seperti apa, pengguna sistem itu siapa saja, pokoknya itu semuanya didetailkan dalam yang namanya Software Requirement Specification Document atau SKPL, spesifikasi kebutuhan perangkat lunak. Berakhir pada kesimpulan, jadi proses pengumpulan kebutuhan itu digunakan untuk menangkap kemampuan dari sistem. Jadi sistemnya itu memiliki fungsi yang bagaimana. Nah, fungsi-fungsi itu tentulah harapan dari pengguna. Kemudian kebutuhan itu nanti akan didokumentasikan dalam sebuah dokumen yang mana dokumen itu akan dijadikan dasar untuk pengembangan perangkat lunak di fase desain dan seterusnya hingga fase implementasi juga itu masih tetap digunakan. Lalu seluruh proses analisis itu pastinya membutuhkan hasil akhir, bentuknya apa, yaitu laporan. Dalam laporan itu akan dinyatakan hasil dari analisis yang dilakukan gitu ya. Terus itu juga sebagai pernyataan bahwa proses analisis itu sudah selesai dan pihak manajemen atau stakeholder itu silakan memberikan keputusan apakah proyek ini bisa dilanjutkan dengan syarat atau tanpa syarat atau malah ditunda atau bisa saja malah dihentikan. Untuk tugas tahap analisa sistem dan metode pengumpulan kebutuhan ini silakan dirangkum meliputi tahap planning tadi, terus analisis itu apa, lalu teknik metode pengumpulan kebutuhan, dan silakan explore mengenai SRS maupun requirement. Saya akhiri perkuliahan pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.